Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Elsade Magelang, Tuhan Yesus memberkati. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Renungan 79. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 11-13. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11-13 demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema taat. Taat. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ini, Salomo sedang membangun bait Allah. Salomo melaksanakan, mengerjakan proyek yang besar di dalam hidupnya. Karena Salomo membangun bait Allah dengan begitu megah, dengan begitu indah, dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Israel. Namun di tengah pembangunan tersebut, ketika Salomo sedang mengerjakan pembangunan itu, Tuhan menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting. Tuhan tidak berbicara tentang ukuran bangunan. Tuhan tidak berbicara tentang kayu aras yang digunakan. Tuhan tidak berbicara tentang lapisan emas yang dipakai. Tetapi Tuhan berbicara tentang ketaatan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan, yang terpenting bukanlah apa yang kita bangun, tetapi bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Tuhan lebih menghargai hati yang taat daripada pencapaian yang mengagumkan. Tuhan lebih menghargai hati yang taat daripada pekerjaan besar yang kita lakukan. Di zaman sekarang, ada banyak orang yang sibuk mengejar keberhasilan, sibuk mengejar karir, sibuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya, sibuk mengejar usahanya supaya maju, bahkan sibuk mengejar pelayanannya. Dan semua hal itu baik. Tetapi Tuhan tetap bertanya, apakah kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan? Mengejar hal-hal itu baik supaya usahanya berkembang maju, pendidikan tinggi itu baik. Tidak ada yang salah. Tapi apakah kita melakukan itu dengan hidup taat kepada Tuhan atau tidak? Atau mengejar hal-hal itu dengan kita mengabaikan Tuhan, hidup dengan tidak taat kepada Tuhan. Yang pertama, ketaatan lebih penting daripada kesibukan pelayanan. Di dalam ayat 11 dimulai dengan kalimat, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo. Firman ini datang ketika Salomo membangun rumah Tuhan. Salomo sedang melakukan pekerjaan yang benar, membangun rumah Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan bahwa membangun rumah Tuhan tidak boleh mengganti hubungannya dengan Tuhan. Tidak boleh karena dia melakukan membangun rumah Tuhan sehingga dia meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Oh, saya lagi sibuk membangun rumah Tuhan, jadi saya tidak berdoa dulu. Tidak boleh. Hal itu baik, tetapi tidak boleh menggantikan hubungannya dengan Tuhan. Seseorang boleh sibuk melayani,
tetapi tidak boleh kehilangan kehidupan doanya. Karena sibuk melayani, akhirnya tidak berdoa, capek melayani. Enggak boleh. Sibuk boleh, tetapi hubungan dengan Tuhan harus tetap dilakukan. Seseorang boleh aktif di gereja, tetapi harus tetap hidup dalam kebenaran. Enggak bisa, saya kan sudah aktif di gereja, jadi hidupnya ya sedikit-sedikit kompromi dengan dunia, tidak apa-apa, enggak bisa. Harus tetap hidup di dalam kebenaran. Seseorang bisa melakukan banyak hal bagi Tuhan, tetapi harus tetap taat kepada firman Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan melihat bagaimana hati kita melakukan hal tersebut. 1 Samuel 15 ayat 22 dituliskan di sana. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan lebih menyukai ketaatan daripada aktivitas keagamaan yang tidak disertai dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Buat apa kita mungkin melayani Tuhan, kita rajin ke gereja, tapi ternyata hidup kita tidak taat kepada Tuhan. Kita masih hidup di dalam dosa. Tuhan lebih menyukai ketaatan daripada aktivitas keagamaan. Seorang anak mungkin memberikan hadiah kepada ayahnya. Hadiahnya bagus, sebuah arloji yang mewah. Tetapi jika anak tersebut tidak mau mendengarkan nasihat dari ayahnya, tentu sang ayah akan lebih menginginkan ketaatannya daripada hadiah tersebut. Seorang ayah ingin anaknya taat daripada hadiah tersebut. Demikian juga dengan Tuhan. Yang kedua, ketaatan itu membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Salomo, "Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku." Ketaatan adalah bukti nyata kasih kita kepada Tuhan. Seringkali orang berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan, namun kasih sejati selalu terlihat dalam kehidupannya, dalam tindakannya, bagaimana cara hidupnya. Apakah hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketaatan tidak selalu mudah. Kadang kita harus mengampuni, meskipun hati ini sakit, hati ini terluka. Kadang kita harus tetap jujur ketika orang lain melakukan hal yang tidak jujur. Kita tetap setia sekalipun keadaannya sulit. Namun justru dalam situasi seperti itulah kasih kita kepada Tuhan sedang diuji. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan tetap hidup taat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Ketaatan bukan hanya melakukan apa yang kita sukai, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tetap melakukannya, mengerjakannya. Yang ketiga, ketaatan membawa penggenapan janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Salomo, "Aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud." Tuhan adalah Allah yang setia. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Namun Tuhan menghendaki agar umat-umatnya berjalan dalam ketaatan untuk menikmati berkat dan penyertaan Tuhan. Banyak orang ingin menerima janji Tuhan, tetapi tidak mau taat, tidak mau hidup menurut firman Tuhan. Ada banyak orang ingin mengalami damai sejahtera, tetapi tidak mau menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan.
Kita ingin diberkati tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Kita ingin dipakai Tuhan tetapi tidak mau melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan membuka jalan bagi kita untuk mengalami kesetiaan Tuhan. Kalau kita mau mengalami kesetiaan Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, kita harus hidup taat kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 60 dituliskan, Aku bersegera dan tidak lalai untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Pemazmur bersegera untuk taat. Hidup berpegang kepada perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Orang yang taat akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, ketaatan menghadirkan penyertaan Tuhan. Ini janji yang terbesar di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Dan ini lebih berharga daripada emas yang melapisi bait Allah. Apa artinya memiliki bangunan yang megah jika Tuhan tidak hadir di dalamnya? Apa artinya memiliki banyak keberhasilan jika hidup kita jauh dari Tuhan? Berkat terbesar bukanlah kekayaan atau kesuksesan, melainkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itulah berkat terbesar. Ketaatan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Engkau Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi setiap janjimu. Namun Engkau mau kami menjadi umat-umat-Mu yang taat kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sudah mengasihi kami. Kami mau membuktikan kasih kami kepada Engkau dengan hidup taat, melakukan firman-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang menggenapi setiap janji-Mu bagi kami umat-umat-Mu. Engkau ada dalam hidup kami ada di dalam Engkau. Kami menikmati penyertaan-Mu, itu lebih dari segalanya. Memberkati seluruh keluarga GPD LSAD Magelang dimanapun mereka berada. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Engkau saja yang kudus, karena kami keluarga GPD LSAD Magelang akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.